saya udah tampilkan bagian komunikasi. Ini udah kelihatan slide presentasi dan bagian editor Arduino-nya. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi minggu lalu saya udah jelaskan bagaimana setup dari ESP32 ya. Kemudian juga bentuk ya, layout dari development board-nya. Kemudian bagaimana sebenarnya teknik komunikasi yang ada, apa yang terjadi ya. Jadi kita build aplikasinya, programnya, kemudian programnya itu nanti diupload ke ESP. Nah, kemudian dari sisi debugging kita bisa mempergunakan fitur USB to serial atau UART dari sini ya. UART ini kemudian memanfaatkan USB to serial yang ada di sini. Nah, di ESP32 sendiri sudah dilengkapi beberapa pin ya, pin digital maupun yang pin yang bisa mengambil data secara analog gitu ya. Nah, kasusnya untuk yang pertemuan ini saya akan jelaskan lebih lanjut untuk konfigurasi pin yang ada atau port yang ada di sini, apakah nanti digunakan sebagai input atau juga sebagai output. Nah, tentunya ini harus ada implementasi dari kalian sendiri karena tidak bisa saya hanya ajarkan gitu ya, saya demokan, tapi juga Anda harus uji coba satu-satu. Seperti halnya yang di minggu lalu ya, saya minta Anda coba mempergunakan transmisi UART serial ini dengan Arduino. Nah, Anda bisa dapatkan referensinya di dokumentasi ya, di reference, kemudian di bagian function. Nah, di function ini nanti ada namanya digital I/O. Nah, kenapa disebut dengan digital I/O? Karena di sini saya akan bagi ya, ada digital, ada juga analog. Nah, bagian digital I/O ini kenapa dia disebut dengan digital? Karena logiknya itu hanya 0 dan 1. Jadi kalau Anda lihat ini ya, di bagian ini, waktu di pertemuan awal, ini juga adalah salah satu contoh pengiriman data secara serial. Nah, data H yang ada di sini, kemudian huruf E, ini kan per 8 bit ya, 8 bit karakter ASCII. Yang dikirimkan secara serial itu sebenarnya maksudnya 1 per 1 karakternya, dan per bitnya juga 1 per 1. Nah, ternyata kalau dilihat dari sisi elektriknya atau diukur secara voltase, yang dilihat adanya perubahan secara signifikan. Nah, misalnya di sini yang tinggi ini 5 volt, atau mungkin kalau di ESP32 ini 3,3 volt. Nah, kemudian ada 0. Nah, yang langsung high dan low-nya ini disebut sinyal discrete ya, atau juga sinyal digital. Discrete karena dia hanya nilainya 0 kemudian 1 ya, 1 atau yang paling bawah 0. Nah, transmisi UART atau transmisi secara serial, komunikasi yang dipakai itu juga komunikasi digital karena ya discrete, sinyalnya sinyal discrete 0 1 0 1. Nah, sinyal discrete digital ini ternyata punya peranan yang penting karena bukan hanya dia bisa menghidupkan port secara digital saja, tapi juga bisa melogikakan ekspresif secara matematis ya, misalnya boolean gitu, kemudian perhitungan yang lain. Nah, kemudian mempermudah kita sebagai programmer untuk mengendalikan perangkat eksternal atau perangkat I/O, misalnya ada tambahan nanti sensor ataupun alat yang mau dikendalikan. Nah, nilai di sinyal discrete ini tergolong mudah karena logikanya akan sama. Jadi di sini 5 volt ya, di sini ditulisnya high. Kalau 0 kemudian secara pemrograman juga ditulis low gitu. Nah, seperti itu.
ya konsepnya. Nah, kemudian ada hal yang sebelum pemrograman bisa dilakukan, ada hal yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu, karena mempergunakan digital I/O port maupun analog itu tidak bisa langsung kita sembarangan. Misalnya ada lampu LED, misalnya lampu LED-nya 5 volt, terus langsung aja kita pasang di ESP-nya, misalnya di pin-nya ini, misalnya di sini ada I/O, nah I/O-nya ini, di setiap I/O-nya ini ada batas maksimal berapa voltase yang akan muncul, kemudian berapa arus yang bisa diberikan oleh seluruh sistem ini, si mikro ini. Nah, Anda bisa lihat dari spesifikasinya. Spesifikasi ESP32 ini bisa didapatkan di datasheet. Nah, kalau dilihat dari spesifikasi ini, maka akan muncul batasan-batasan yang ada atau range yang ada. Contohnya, dia di sini ada frekuensinya, kemudian ada protokol, misalnya protokol Wi-Fi, ada Bluetooth, ya. Nah, berapa sensitivitasnya? Nah, ini spesifikasi yang perlu kalian perhatikan, karena saat pemrograman kalau misalnya ini tidak diperhatikan, yang muncul adalah misalnya kita dapat program atau sampel belajar gitu, misalnya dapat referensi dari internet, kemudian nggak jalan, nah itu karena biasanya tidak sesuai dengan spesifikasi si alat yang ada. Karena ini spesifik, tidak seperti pemrograman notebook. Kalau misalnya kita program web atau pemrograman misalnya Visual Studio gitu ya, nah itu lebih general ya, karena mesinnya kan komputernya basisnya x86, jadi mau prosesor AMD mau Intel, nah mereka punya arsitektur yang mirip karena X basisnya sama. Kemudian kompatibilitasnya juga lebih disesuaikan lagi sama misalnya bahasa pemrograman untuk web atau bahasa pemrograman untuk desktop. Nah, kalau di pemrograman untuk hardware ini sangat spesifik, beda hardware-nya, kalian bisa lihat di sini. Maka juga frekuensi dan ukuran pengaturan juga berbeda. Frekuensinya berbeda, frekuensi transmisi upload-nya juga berbeda. Nah, kalau dilihat dari sini, dia punya kemampuan atau daya maksimum yang bisa diberikan dari setiap pinnya, dari keseluruhan sistemnya. Jadi ada batas minimum yang harus dilihat. Contoh di sini power supply yang harus dimasukkan atau diberikan, watt daya yang harus diberikan ke ESP32-nya itu harus punya misalnya di sini 500 mA. Kemudian ada temperatur yang sebenarnya harus setidaknya kita pakai gitu ya. Misalnya 40, min 40 sampai 85. Ada pertanyaan dulu? Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Tadi atau ada yang raise hand? Nggak ada ya? Oke. Nah, tadi sampai sini ya. Contoh rekomendasi. Nah, yang penting ini ya salah satu operating voltage-nya. Bagaimana dia baik voltase maupun arus yang ada, dia harus sesuai. Ya. Misalnya 3 sampai 3,6 volt. Karena kalau sudah mulai memainkan pin, ini nanti dia akan keluar daya dari si setiap portnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai voltasenya itu tidak sesuai. Efeknya nanti logiknya tidak sesuai, atau saat kita program, nanti si ESP-nya itu atau mikrokontrolnya itu kadang restart dengan sendirinya. Nah, ini harus dipahami seperti ini. Kemudian dari mana kita tahu layout pin ya. Kalau di tutorial yang ada misalnya di dokumentasi itu dia pasti mencontohkan ada pin
Misalnya port 0 gini ya, kemudian ada pin mode, ada 0, ada 1, ada 13 gitu ya. Nah, posisi itu ada di mana? Posisinya itu Anda harus lihat secara datasheet di hardware. Contohnya di sini layout hardware chip ESP-nya saja, bukan development ya. Chip ESP-nya ada seperti ini. Berarti dari sisi kanan, bawah, sama kiri. Yang atas ini adalah bagian antena. Maka di sini dijelaskan bahwa ada bagian-bagian yang sensor, kemudian ada bagian voltase, kemudian bagian ground, dan ada bagian I/O. Nah, ini contohnya ada I/O 34, 35. Nah, dari sini kita bisa dapat memastikan bagian mana yang sebenarnya akan kita program. Apakah misalnya yang I/O nomor 25, 26, 27 gitu ya. Atau kita misalnya mentransmisikan data secara serial, berarti ada di bagian misalnya TX yang D0 atau X0. Terus kalau misalnya voltase akan dimasukkan ke atau diberikan ke ESP, berarti misalnya lewat dari 3,3 dan ground. Seperti itu. Modelnya seperti itu. Sampai sini ngerti? Bisa diikuti? Paham Pak. Oke, paham ya. Jadi ini dari mana posisi pin atau port yang ada. Sebenarnya realnya ada di sini. Nah, ketika kalian membeli development kit, itu bisa terjadi perubahan penamaan. Ya, misalnya yang seperti ini. Sampelnya. Nah, di sini di bagian ini bisa jadi ada D, ada 2, ada 4. Nah, perubahan penamaan ini tidak perlu bingung karena sebenarnya kalian bisa melihat atau mendeteksi nomor di sini terhubung ke sebenarnya ke pin IC-nya yang sebelah mana. Nah, itu yang harus dicek ke kalian. Jadi pin ini di sebelah mana sebenarnya. Kemudian harus dilihat datasheet-nya kita sebenarnya mau memprogram di bagian mana. Jadi jumlah totalnya juga kalian bisa tahu dari sini. Mana yang bagian I/O, mana yang bagian transmisi data. Nah, di sini kalau di ESP itu ada tabel. Nah, tabelnya itu biasanya memberikan tipikalnya. Jadi penomoran, ya, penomoran atau juga tipe. Apakah dia tuh input ataukah dia itu bisa input, bisa juga diposisikan sebagai output. Seperti itu. Nah, tabel inilah yang secara spesifik kita tahu dari mana posisinya. Nah, kemudian ada karakteristik yang harus diketahui gitu ya. Jadi kita tidak bisa misalnya seluruh bagian dari pin ini misalnya untuk pemrograman biasanya untuk menampilkan atau dalam kitab pemrograman itu kalau di hardware Anda bisa saja menempelkan atau menghubungkan bagian I/O port ini ke lampu LED. Tujuannya agar kita bisa belajar, misalnya kita posisikan 5 volt, maka lampunya akan menyala. Kalau misalnya 0, maka lampunya akan padam. Pemrograman seperti itu untuk belajar pemrograman bisa saja, tapi perlu ingat bahwa setiap pin ini punya daya maksimal. Nah, daya maksimalnya ada di bagian sini. Misalnya output yang bisa di-deliver atau yang bisa diberikan oleh keseluruhan sistem itu misalnya 1100 mA. Maka kalian harus hitung berapa maksimal beban yang ada. Seperti itu. Beban yang ada misalnya meletakkan sensor di sini, menghubungkan I/O 34 misalnya dengan sensor, kemudian I/O 17 dengan LED. Nah, total semua ini ada maksimumnya. Maksimumnya Anda bisa lihat di sini. Seperti itu. Jadi itu awalannya. Kenapa penting dulu pengetahuan tentang spesifikasi dari
alatnya yang ada. Nah, untuk pemrograman Anda bisa melihat di bagian ini ya, yang digital read sama digital write sama pin mode. Saya akan bahas untuk hari ini hanya untuk bagian digital I/O aja. Nah, digital I/O itu setiap pin bisa jadi, misalnya kalau Anda baca di bagian development kit-nya, ini tentu bisa beda-beda, disesuaikan ya, disesuaikan saja. Ada yang namanya pin mode. Nah, pin mode itu artinya kita memberikan instruksi atau memposisikan bagian dari pin ini sebagai apa, gitu ya? Apakah sebagai output seperti ini? Berarti sebagai output berarti sebuah pin yang ada di sini akan diposisikan mengeluarkan voltase. Setelah mengeluarkan voltase tentunya juga nantinya akan mengeluarkan atau mentransmisikan daya listrik. Nah, dengan kapasitas yang tadi ada di datasheet. Misalnya di sini kita posisikan sebagai output. Saya ambil contoh, nanti saya gunakan pin mode 0 ini sebagai output. Artinya bagian pin nomor 0 akan diposisikan sebagai output. Nah, efeknya nanti dia bisa mengeluarkan tegangan yang 0 volt seperti ini, ataupun yang 5. Ya. Kalau di ESP 3,3 ya, 3,3 volt. Nah, kalian bisa membuat bentuk programnya ya, tentu ada setup. Nah, posisi pin mode ini seharusnya ada di bagian setup. Kenapa? Karena saat pertama kali dihidupkan, setup ini akan dieksekusi. Berarti tentu untuk proses debuggingnya Anda bisa buat serial. Kemudian untuk mendefinisikan portnya di bagian kedua. Nah, kemudian untuk programnya tentu bisa buat void loop ya. Contoh ini. Ini contoh bikin sampel sebuah string port 0. Nah, di bagian port 0 ini untuk membuat nilai high atau 3,3 volt, maka kita bisa definisikan sebagai digital write 0, high. Berarti artinya bagian atau port 0 yang sudah didefinisikan sebagai output akan diinstruksikan untuk mengeluarkan nilai 5 volt. Seperti itu. Nah, kemudian bisa jadi kalau misalnya mau bikin 5 volt seperti ini, terus turun jadi 0 volt, maka nanti bisa digital write pinnya ke 0, kemudian baru low. Nah, sebenarnya nanti bisa high, terus low. Nah, tentu kalau dilihat dari grafik yang ada seperti ini, nilai high-nya ini punya rentang waktu, ya, tidak tiba-tiba 5 atau 3,3 volt terus langsung turun. Ada rentang waktunya. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini ada huruf sampel pertama di H, ini kan jumlah high-nya lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang low-nya. Lebih lama atau lebih cepat daripada yang low? Lebih cepat. Ini lebih lama. Kalau lebih ke sampingnya lebih banyak, ini artinya waktunya lebih lama. Nah, kalau lebih lama kan kita bisa definisikan dengan delay. Ya. Misalnya delay, misalnya pin 0 ini akan diposisikan sebagai mengeluarkan tegangan 5 volt selama 2 detik. Berarti delay 2000 milisecond. Kemudian setelah itu port 0 ini akan diturunkan tegangannya jadi 0 volt. Gitu ya. Selama berapa lama? Misalnya selama 1000 milisecond. Nah, kalau sudah, baru Anda bisa. Setelah ini, setelah dari sini, programnya akan kemana lagi?
Setelah low, programnya akan kemana lagi? Ulang ke atas lagi, Pak. Yang bagian Serial print. ke atas. Oke, serial print benar ya, karena loopingnya akan ke sini lagi. Dengan begitu berarti kan akan muncul serial portnya, transmisi serial dulu, kemudian high portnya selama 2 detik, ya, kemudian low selama 1 detik. Jadi kondisi terakhir, kemudian ada delay, maka selama delay itu berlangsung, kondisi terakhirlah yang akan ada di ESP32-nya. Ini kawan. Seperti itu. Udah? Sampai sini penjelasannya bisa diingertiin? Paham, Pak. Oke. Nah, ini sampel ya, sampel untuk di proses kompilasi. Peralatannya atau IC-nya gitu. Jadi bukan ditransmisikan ke sini. Jadi ini di alatnya. Jadi kalau bisa dilihat berarti keadaan high low-nya serialnya ini sebenarnya untuk menandakan bahwa kita bisa pergunakan serial ini untuk mengetahui posisinya di mana. Gitu ya. Bisa jadi Anda mengganti bagian ini, misalnya jadi posisi high. Atau setelah kalian eksekusi ganti sebagai high. Kemudian juga setelah eksekusi low, ini sebagai, jadi tanda kita bisa melakukan debugging. Ya ini bebas ya, gaya pemrograman setiap orang tentu beda-beda. Tapi ini salah satu cara selain melihat secara langsung ke fisik peralatan. Nah, kalau lihat kan di sini ya, kalau Anda lihat ini ada high itu di menit di detik 24. Maka sebenarnya posisinya tanda bahwa serial print yang bagian ini kan di detik 24. Nah, muncul lagi low ini ketika dia sudah melebihi 2 detik. Ya. Kalau saya buat auto scroll, nonaktifkan auto scrollnya, maka dari 24 ke 26. Jadi pertama kali high ini, kemudian ada delay, berarti posisi terakhirnya ada high, nah delaynya selama 2 detik baru dia ke posisi low.
Jadi seperti ini. Nah, perlu diingat bahwa setiap baris perintah ini akan dikerjakan dengan sangat cepat. Jadi ukurannya bukan detik ya, ukurannya adalah microsecond, bahkan lebih cepat daripada milidetik. Jadi setiap baris ini akan dieksekusi sangat cepat, microsecond. Jadi tentu kalau kita bikin high low sangat cepat sekali perubahannya. Jadi bukan berarti oh ini delay-nya 2000 milisecond, itu artinya karena si alatnya hanya bisa per 2 detik, bukan seperti itu. Kalau misalnya ini saya hilangkan, maka alatnya juga akan bisa mengubah tegangan 5 volt jadi 0 volt itu dalam kurun waktu yang sangat cepat. Jadi ini saya sampel aja supaya kalian bisa melakukan debugging, terlihat proses debuggingnya. Gitu. Oke, yang bagian port ini udah cukup mengerti ya, bisa dipahami yang bagian output. Paham Pak. Nah, tentu aja kalau dalam proses pemrograman ada bagian-bagian yang tidak mungkin kita ingat ya. Tentunya misalnya bagian port ini kan ada 0, ada 1, mungkin nanti sampai 15. Nah, biasanya kita itu bisa mengubah ya, bisa mengatur atau membuat variabel yang penamaan. Jadi dikasih nama lah atau dibuat aliasnya. Di beberapa buku tuh ada namanya alias atau diinisialisasi terlebih dahulu. Misalnya ukuran 0 ini kan kita bisa definisikan secara angka. Nah, berarti tentu kita bisa buat secara variabel ya. Misalnya ukurannya byte, kemudian port LED misalnya. Nah, port LED itu kita isi dengan angka 0. Nah, maka di sininya kita bisa ubah. Ini saya coba dulu byte ya. Kalau nggak bisa baru nanti diubah. Karena yang terkecil kan byte, harusnya sih bisa. Misalnya pin mode-nya jadi port LED. Maka sebenarnya bagian pin mode ini, port LED-nya ini akan diketahui oleh compiler sebagai port 0 gitu ya. Nah, tentu ini jauh lebih mudah karena nantinya pendefinisian port mode-nya ini jadi lebih terlihat gitu ya. Oh, ini port LED gitu ya. Kemudian atau bisa ditulis port LED 1. Nah, kemudian di bagian digital write-nya tidak lagi ditulis angka 0 tapi dibuat port LED. Nah, kalau udah kita cek. Nah, sebenarnya kan height-nya dari 27 ke 29. Jadi sebenarnya ini tetap bisa jalan. Ya. Nah, delay-nya juga tetap sama. Oke, ngerti ya? Bisa ngerti ini? Paham Pak. Nah, jadi pendefinisiannya boleh angka ataupun kita buat dalam bentuk variabel. Kalau pendefinisiannya ditaruh di atas setup Pak. Ya, karena bisa diletakkan di atas setup atau ya di bagian setupnya. Yang penting kan sebelum ini diketahui ya, sebelum ini didefinisikan.
Karena kan nanti dia mengacunya ke sebelumnya ya. Kan ini Baik, Pak. kita tulis, berarti kita harus letakkan dulu sebelum ini. Kalau di dokumentasi memang Arduino itu memberikan sampel sebelum setup. Jadi urutannya pas IC-nya dihidupkan, ya dia mulainya dari atas ini. Setelah itu baru looping infinite loop di sebagian sini. Nah, ini proses digital input. Ini bagian input outputnya. Kemudian bagaimana dengan yang bagian untuk modenya adalah mode input. Modenya adalah mode input. Nah, mode input itu juga sama persis, tapi didefinisikan dulu. Ya. Di pin mode-nya itu, mode dari sebuah portnya itu didefinisikan sebagai input. Jadi, misal kita mau mengubah salah satu I/O di sini untuk dijadikan input. Dijadikan input artinya dari port di sebelah sini, maka akan membaca peralatan dari luar atau eksternal. Ya, kalau tadi misalnya I/O 0, ya, I/O 0 tadi mengeluarkan voltase. Kalau jadi input, berarti I/O 0 ini akan diberikan voltase. Bedanya itu. Kalau tadi digital write, berarti salah satu port yang kita definisikan itu mengeluarkan tegangan dan daya dan arus listrik. Kalau misalnya diposisikan sebagai input, maka I/O 0 ini mampu membaca tegangan yang ada dari luar. Nah, tegangan dari luarnya itu eksternalnya bisa dari sensor maupun voltase listrik apapun, misalnya saklar. Ya, misalnya kalian mau bikin saklar untuk men-trigger sesuatu. Misalnya ada sensor yang basisnya hanya saklar. Nah, saklar itu maksudnya seperti apa ya? Berarti kalau tegangan ke I/O masuk, misalnya tegangan 0, berarti tegangan 0 ya sebenarnya dihubungkan ke ground. Atau tegangannya 3,3 volt atau 5 volt, 3,3 ya kalau di ESP. Tegangan 3,3 misalnya nilainya 1. Logikanya 3,3 itu 1, maka itu sama aja dengan memberikan 3,3 volt ini ke sini. Itu konsep dasarnya. Nah, tentu kalau secara elektrik ya tinggal dihubungkan saja, tapi secara implementasi itu nanti mempergunakan sensor ataupun misalnya saklar. Jadi bisa aja kalian uji coba di rumahnya hanya menghubungkan 0 GND kemudian 3,3. Nah, posisikannya ini saya copy dulu ya. Anda bisa buat awal ini, misalnya kita buat dalam format sensor ya. Misalnya kita mau buat pin 0 itu sebagai sensor, pembacaan sensor. Berarti kita buat dulu, misalnya didefinisikan dulu sebagai sebuah pin apa. Misalnya sensor 1. Maka kita bisa mendefinisikan sensor 1 ini di port 0. Nah, kemudian baru pin mode-nya disesuaikan dengan variabel yang sudah didefinisikan. Misalnya sensor 1. Kemudian
sebagai input. Nah, sebagai input itu nantinya sangat tergantung dengan kondisi yang ada di bagian pin ini. Apakah dia kondisinya itu memang statis atau sebenarnya mengambang. Mengambang itu misalnya berarti kalau dibaca secara elektrik itu kadang-kadang nilainya 0 volt atau kadang dia juga lebih dari 2,2 volt ya. Kalau maksimumnya kan 3. Jadi ini keadaan mengambang itu antara 0 sampai 1, kadang juga dia 2,5 atau ke atas. Nah, itu biasanya keadaan mengambang. Tapi secara umum mendefinisikan secara pemrogramannya seperti ini. Jadi sensor 1 input. Baru kemudian kita bisa lihat mengambil nilai yang ada di sensor 1 atau port 0. Pengambilannya tentu kita membutuhkan variabel tambahan. Ya. Nah, variabel tambahannya bisa jadi Anda definisikan di bagian sini. Misalnya variabel tambahannya itu byte. Gitu. Variabel tambahannya misalnya nilai sensor 1. Nah, nilai sensor satunya misalnya kita inisialisasi dulu sebagai 0. Nah, setelah itu baru nilai dari sensor ini dimasukkan ke variabel ini. Berarti tentu karena bahasa C++ ya, nilai sensor 1 berisi hasil pembacaan dari port 0. Ya, penggunaannya adalah digital read. Nah, digital read tentu kita bisa langsung saja ke bagian ini karena definisinya udah sensor 1. Nah, kemudian hasilnya dalam hal ini misalnya kita tampilkan secara serial. Kita debug secara serial berarti serial.println. Nah, ini kita bisa buat string ya. Kita cek dulu ada yang salah atau enggak. Udah ya, kalau udah baru kita lihat. Nah, misalnya di sini nilainya 1 ya. Nah, ini sangat tergantung dengan kondisi. Karena ini saya belum kasih sampel sensornya. Tapi yang penting Anda bisa lihat bahwa nilainya tentu berubah ya. Karena nilai awal kan didefinisikan sebagai 0, tetapi
setelah dilakukan pembacaan nilainya berubah jadi 1. Jadi ada perubahan setelah dilakukan pembacaan. Nah, untuk saat ini saya belum memposisikan interfacing. Interfacing itu maksudnya bagaimana menghubungkan ini ke sensor, tapi lebih ke kalian pemahaman terlebih dahulu dasar bagaimana memposisikan sebagai input, output gitu ya. Contoh. Nah, tentu kalau misalnya kita nanti debug, kalau real dikasih sensornya akan banyak, ini kan secepat ini akan menyelesaikan proses debugging. Makanya perlu pengambilan data itu seberapa kali, seberapa sering. Nah, kita bisa bikin delay di sini. Misalnya kita hanya akan mengambil pembacaan data itu 1 kali selama 1 detik, berarti 1000 milisecond, atau setiap setengah detik, berarti tentu bisa dibuat 500 milisecond. Kalau dilihat dari frekuensi, maka pengambilan data ini hanya terjadi 2 kali dalam 1 detik. Oke, sampai sini bisa diikutin? Bisa, Pak. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, contoh di sini pembacaan nilai sensor ya. Harusnya kan sebenarnya nilai aslinya sudah diinisialisasi sebagai 0. Nah, tapi ketika ada dibaca nilainya berubah jadi 1. Berarti ada perubahan nilai yang terdapat di pin. Meskipun ini saya belum interfacing ke sensor ya, tapi ini sampel aja, sampel buat kalian. Sampel untuk pemrograman awal dulu. Nah, ini kan per setengah detik gitu ya. Mendekati, itu kan setidaknya mendekati 500 milisecond. Jadi proses debuggingnya itu seperti ini. Anda bisa ini dulu sih sebenarnya yang supaya kalian tahu proses debuggingnya seperti apa. Ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Nggak ada? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, Anda coba dulu ya, praktikkan yang barusan dikerjakan. Ini latihan dulu. Anda coba buat implementasi ya. Port sebagai kemudian untuk yang kedua sama ini sebagai input. Ya, hanya 2 ini. Jadi Anda uji coba sebagai input seperti ini ya, sebagai input, tapi untuk seluruh port. Kemudian sebagai output seperti yang tadi pertama untuk mengeluarkan tajakan kelompok. Nah, dengan dilengkapi dengan ini ya proses debugging. Oke, udah bisa dimengerti tugasnya? Bisa, Pak. Itu aja. Ada pertanyaan dulu? Masih ada waktu, jadi Anda bisa kerjakan selama 1 jam ke depan. Nggak ada?
Nggak ada pertanyaan? Ini tugasnya nanti pengumpulannya gimana, Pak? Anda buat itu ya, prosesnya gini ya, prosesnya kemudian ditampilkan di komputer, di screenshotnya ditampilkan, kemudian baru dikumpulin. Screenshotannya berarti yang serial monitornya itu, Pak ya? Ya, kenapa? Yang di screenshot source code-nya sama serial monitornya, Pak? Ya, prosesnya ya. Jadi Anda coba bikin semacam tampilan hasilnya ya, proses hasilnya. Jadi misalnya hasilnya divideokan secara hasilnya saja, hasilnya saja, hasil proses debuggingnya. Baik, Pak. Ada lagi? Udah pada dapat ininya? ESP32-nya? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Jadi kan Anda ketik dulu ya, coding dulu, kemudian Anda screen capture untuk hasil seperti ini. Berarti langsung pakai SP32 ya, Pak ya? Ya, langsung aja pakai ESP3. Tapi kan ini pada dasarnya kita baru memprogram dasar ya. Jadi tidak ada input gitu, tidak ada input dari sensor. Jadi hanya baru mencoba pemrograman. Pak mau tanya, kalau SP-nya yang versi 8266 boleh nggak Pak? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau memang masih punya nggak ada masalah. Karena kan teknik pemrogramannya bentuknya masih sama ya. Ya, ada lagi? Dari saya cukup, Pak. Oke, cukup ya. Nanti saya akan tampilkan formnya, jadi Anda bisa kumpulkan. Masih ada waktu, bisa untuk praktiknya. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas atensinya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Yuk.